Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimanallah. Tanggal 2 Mei kita mafhum bersama, kita tahu bersama di mana-mana kita mendapatkan pesan singkat ataupun melalui Instagram atau media sosial lainnya mengucapkan Hari Pendidikan Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu tema, salah satu bagian dari pendidikan, yakni pendidikan matematika. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita bertanya kepada siswa, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan mungkin mahasiswa, ditanyakan mata pelajaran atau mata kuliah apa yang dirasa paling sulit atau paling tidak disukai, kita sudah bisa menduga jawaban yang muncul adalah sebagian besar akan menjawab mata pelajaran itu adalah matematika. Sebagai insan pendidikan yang saya sendiri sudah berkecimpung dengan dunia pendidikan matematika ini puluhan tahun, mendapatkan sesuatu yang mungkin saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian tentang pendidikan matematika, yaitu bahwa sesungguhnya matematika yang diberikan kepada anak-anak didik dari mulai mungkin TK sampai perguruan tinggi itu punya tujuan khusus. Bukan semata-mata mengajarkan bagaimana menghitung, bukan semata-mata bagaimana menyelesaikan soal. Kalau kita perhatikan buku-buku matematika, buku-buku pelajaran matematika dari semua jenjang pendidikan, maka misal dari 100 halaman, soalnya itu ada 70 halaman, teorinya hanya 30 halaman. Artinya memang pendidikan matematik ini membawa para peserta didik untuk berlatih menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga diharapkan dengan sering menghadapi persoalan dan dengan sering menyelesaikan soal, maka dalam dirinya akan terbentuk pola problem solving, mencari penyelesaian dari berbagai permasalahan yang muncul. Bahwasanya masalah yang akan dihadapi oleh manusia itu beragam dan bermacam, bahkan yang mungkin kita tidak pernah duga permasalahan yang kita hadapi. Maka dari itu saya ingin menyadarkan kepada semua ibu-ibu bapak sekalian bahwasanya pendidikan matematika yang diberikan di dunia pendidikan di sekolah-sekolah itu pada akhirnya targetnya nanti adalah membiasakan seseorang untuk bisa mencari penyelesaian, untuk bisa berkiprah dalam berbagai bidang untuk bisa diselesaikannya. Salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu, beberapa hari ini kita mendapatkan postingan dari seorang pakar matematika yang ada di luar negeri, kebetulan Indonesia. Dia memberikan satu ulasan analisa tentang penyebaran virus corona COVID-19 ini dengan sudut pandang matematika. Kita tahu
yang beliau sampaikan itu justru aplikasi dari matematikanya. Bagaimana dengan matematika itu bisa memberikan solusi, penyelesaian, alternatif dari hasil analisanya dengan modal kurva yang ditampilkannya bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, pelajaran matematika bukanlah satu mata pelajaran yang harus ditakuti atau dihindari. Maka dari itu sekarang sudah mulai banyak beredar, mulai banyak ditemukan metode pembelajaran, metode pengajaran yang smart, yang menyenangkan. Bagaimana seorang guru matematika untuk tidak ditakuti oleh muridnya. Bagaimana seorang guru matematika menjadi idola muridnya sehingga diharapkan kehadirannya, sehingga diharapkan kedatangannya untuk memberikan pelajaran matematika karena dirasakan manfaatnya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu pesan singkat dari seorang murid yang mengatakan, "Saya kangen dengan sapaan Bapak ketika masuk ke kelas sebelum mengajar matematika. Sapaan itu adalah, apa kabar hari ini? Bagaimana sehat semuanya?" Itulah salah satu contoh bagaimana supaya siswa, bagaimana supaya murid itu siap menerima, mengikuti pelajaran matematika. Sehingga pada saatnya nanti tidak terasa pelajaran yang tadinya dianggap sulit menjadi sangat mudah karena diawali, diiringi dengan perasaan yang menyenangkan, dengan rasa yang tidak membawa kesulitan. Jadi marilah ibu-ibu, bapak, barangkali sekarang sungguh terasa ketika mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah, ketika mendapatkan tugas dari guru-guru mereka dan pelajaran matematika kok sulitnya. Maka yang pertama kali kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang tua adalah matematika itu adalah mudah. Nah, dengan demikian anak kita akan diajarkan akan mendapatkan respon positif, mudah belajar matematika. Ketahuilah sekali lagi, pengalaman saya mengikuti pelajaran matematika dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, matematika semuanya itu memang banyak persoalan. Bahkan ketika selama 2 tahun bersama-sama teman-teman di IPB, ternyata di sana jurusan matematikanya tidak terlepas dari dunia pertanian, dunia kehutanan, dunia lingkungan. Sehingga ketika masuk ke perpustakaan membaca literasi tesis dari jurusan matematika, isinya adalah aplikasi matematika dalam dunia pertanian, aplikasi matematika dalam dunia kelautan, aplikasi matematika dalam dunia perhubungan, lalu lintas, dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebagai kiprah, sehingga betul-betul terasa matematika itu diperlukan oleh kita semua. Itulah sebabnya dimanapun di belahan dunia ini matematika mesti ada, diajarkan kepada semua siswa. Karena tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pembiasaan problem solving dari manusia. Bagaimana kita biasa untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak terasa matematika telah memberikan solusi dari kehidupan, dari masalah yang dihadapinya. Nah, demikianlah mungkin sebagian kecil dari kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selamat kepada rekan-rekan para pendidik, para tenaga kependidikan. Mari kita berkiprah dalam mata pelajaran apapun. Saya yang khusus dari matematika mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru matematika yang telah membawa manusia, membawa anak didik kita menjadi manusia-manusia yang siap menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Semoga ada manfaatnya. Kalau lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.